Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Solista Bimantara, kelas BK 3D, NIM 1900011194, mata kuliah Teknologi Digital Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ke-BK-an, yaitu bimbingan dan konseling pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa itu bimbingan konseling pribadi? Nomor 1, ada pengertian bimbingan dan konseling pribadi. Yang nomor 2, ada tujuan bimbingan dan konseling pribadi. Dan yang ketiga, aspek-aspek bimbingan dan konseling pribadi. Jadi, teman-teman nanti akan belajar apa itu bimbingan konseling pribadi, dan simak videonya dan jangan sampai terlewat, oke? Menurut Soekardi, dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling di SMP atau SMA membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Thohirin, bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadinya. Masalah atau problem siswa yang berlarut-larut dapat mengakibatkan frustasi dan neurosis biasanya. Nanti kalau orang yang frustasi, ininya ini loh, stres, stroke, itu yang menyebabkan seseorang tidak bisa bahagia. Nah, dengan bimbingan dan konseling pribadi ini diharapkan nanti siswa atau peserta didik dapat menemukan dirinya sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling pribadi. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa bimbingan pribadi bertujuan, nah ini, membantu individu yang tadi saya katakan, bahwa individu disuruh untuk mandiri, menemukan dirinya, mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, untuk mengantisipasi, menangani, dan memecahkan suatu permasalahan. Prayitno menjelaskan bahwa tujuan bimbingan pribadi dimaksudkan siswa dapat mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal untuk mengenal lingkungan dan merencanakan masa depannya. Maksudnya, di sini dikatakan mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Jadi, setiap siswa satu dengan yang lain, nah itu pasti yang namanya fadilah, keutamaan, itu pasti ada di dalam setiap diri manusia. Temukanlah itu, mari kita belajar bimbingan konseling secara pribadi. Aspek-aspek bimbingan konseling pribadi. Nah, ini yang selanjutnya lagi dan yang nomor ketiga. Bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara mantap, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Bidang ini dicirikan sebagai berikut. 1. Pengembangan sikap dan wawasan pribadi terhadap melalui sikap dan kebiasaan yang menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya berpuasa, sholat, membantu terhadap sesama, toleransi, dan masih banyak lagi. Yang B, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di tengah masyarakat. Dan yang C, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki individu tersebut dan bagaimana cara konselor untuk menyalurkan bakat anak tersebut
agar tidak salah tersalurkan. Misalnya, ada seorang anak atau siswa yang berkeluh kesah pada guru BK. Nah, Pak, Bu, saya kok begini, saya memiliki kemampuan menggambar misalnya. Oh, ya sudah, misalnya ada lomba menggambar, ya disalurkan dengan baik. Misalnya ada melukis, ya ikut, gitu loh. Pokoknya segala sesuatu yang sekiranya menumbuhkan bakat teman-teman, siswa, ataupun peserta didik, itu dijalankan saja. Sopo ngerti nek-nek, nah itu bisa membantu kehidupan yang selanjutnya. Semakin dia memahami dirinya, maka dirinya akan membantu dirinya itu sendiri. Gitu. Lalu ada yang D, nah, pemantapan tentang bagaimana anak tersebut memahami kekurangan dirinya dan bagaimana ia dapat mengatasi kekurangan dirinya. Pahamilah itu. Yang terpenting, ketika ketemu dengan bakat, ketika teman-teman itu menemukan bakat, menemukan kelebihan, pasti banyak kurangnya. Yakin itu. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Kekurangan yang ada di dalam diri, yaitu kalian cari. Misal, sulit ngobrol dengan orang lain, atau sulit untuk berbaur dengan masyarakat, atau malu menyatakan apa yang dia rasakan. Nah, itu sangat menghambat itu. Apalagi zaman sekarang ya, wong ki wani kendel, wani alok. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, ya sudah, terima dirimu, temuilah dirimu. Kalau kamu sudah menerima diri dengan apa adanya, nanti yang lain akan mengikuti. Dan yang E, pemantapan kemampuan pengambilan keputusan bagi peserta didik. Nah, ketika tadi peserta didik mempunyai kemampuan menggambar atau menyanyi atau bakat-bakat yang lain, tumbuhkanlah, jadilah dirimu sendiri. Ini pemantapan kemampuan pengambilan keputusan. Nah, aku kepengen iso gambar, aku kepengen jadi seniman, aku kepengen jadi penyanyi, aku kepengen nyenangke siapapun itu. Dimantapkan di dalam hati lo ya. Enggak konjuk terus gerambiangan, pengen ini ganti. Wah, itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti pada akhirnya itu tadi stres, tidak punya gambaran hidup, tidak punya pegangan hidup, tidak punya pekerjaan, atau tidak sama sekali tahu apa ya bakat yang ada di dalam diri teman-teman itu. Wah, itu jangan sampai. Ayo, mulai sekarang pahamilah dirimu, temuilah dirimu. Dan yang terakhir, pemantapan dalam menjalankan pilihan hidup. Iki loh pilihanku, ini loh saya. Saya memilih menggambar karena saya suka menggambar. Pokoknya suguhkanlah kepada orang lain itu gambaran-gambaran yang menarik. Yo, gambar gunung atau gambar apa, terserah. Yang jelas, pemantapan pengembangan sikap itu sangat ditekankan sejak dini. Mergane apa? Kalau tidak mantap, bagaimana dia akan menemukan bakat potensinya? Kan begitu. Nah, ada teori mengatakan bahwa jika seseorang itu sudah menemukan dirinya sendiri, dia tidak perlu macak, dia tidak perlu menjadi orang lain. Apapun itu, apapun konsekuensinya, dia terima. Dia menerima kekurangannya, dia memaafkan dirinya di masa lalu, dan membuat dia menjadi lebih dewasa di masa sekarang dibanding masa lalu. Oh, ya sudah, kalau memang dia sudah menemukan dirinya, dia akan bertambah step by step, langkah demi langkah,
proses laku, proses lakon begitu. Ya, bimbingan konseling pribadi juga menekankan membantu menemukan diri siswa itu. Ya banyak yang sampai sekarang usia 18, 19, bahkan sampai usia 30 ke atas pun dia belum bisa menemukan dirinya sendiri. Itu yang sangat tidak bisa damai. Hidupnya tidak akan pernah damai orang yang tidak bisa menemukan dirinya sendiri. Adanya hanya ingin menjadi dan menjadi orang lain. Ingat, jangan menjadi orang lain dan jadilah dirimu sendiri. Ketemu dengan dirinya sendiri itu sangat penting, apalagi dalam bimbingan konseling pribadi. Jadi kalau menurut saya, galilah dirimu dan cintailah apa yang menurut kamu itu nyaman, apa yang menurut kamu atau teman-teman mempermudah jalan hidup, jalanilah saja. Lebih baik cinta yang jujur tapi belum diterima daripada cinta yang tak jujur kemudian sakit hati dan disesali. Ngoten ya. Jadi yang terpenting dalam bimbingan konseling pribadi adalah temuilah dirimu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.